Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-13. Be hero, lakukan mapping. Mapping dosa anggota badan. Abu Thalib Al-Makki berkata, "Aku mengumpulkan perkataan para sahabat dan aku mendapati begitu banyak dosa anggota badan. 4 dosa hati, syirik, bertahan dalam kemaksiatan, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. 4 dosa lidah, kesaksian dusta, menuduh muslimah yang baik, sumpah palsu, dan sihir. 3 dosa dalam perut, minum minuman keras, memakan harta anak yatim, dan memakan riba. 2 dosa kemaluan, zina dan homoseksual. 2 dosa tangan, membunuh dan mencuri. 1 dosa di kaki, lari dari medan pertempuran. 1 dosa di seluruh anggota badan, durhaka kepada kedua orang tua." Abu Thalib Al-Makki, Tarbawi, nomor 70, tahun 5. Kita orang biasa. Untuk mendasarkan potensi diri yang biasa-biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa, perlu melakukan mapping. Mapping atau peta pikiran adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Peta pikiran akan memberikan kesan lebih mendalam karena teknik yang dikembangkan pada tahun 70-an oleh Tony Buzan dan didasarkan pada riset ini akan memudahkan mengingat informasi yang terwakili dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Mapping ala Nabi. Metode mapping ini pernah dilakukan Nabi saat beliau menjelaskan tentang ajal manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat gambar segi 4. Di tengah-tengahnya ada garis lurus yang memanjang hingga keluar kotak. Di samping garis tengah ada garis-garis kecil. Lalu Nabi menerangkan, ini manusia dan garis persegi itu adalah kurungan ajalnya. Sedang garis panjang yang keluar batas itu adalah angan-angan cita-cita manusia. Garis-garis kecil itu adalah gangguan-gangguan yang selalu menghinggapi manusia. Maka bila ia selamat dari yang pertama, mungkin akan terkena yang kedua. Jika terhindar dari yang satu, terkena yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Mapping dengan memetakan kondisi diri, positif maupun negatif, dengan sejujur-jujurnya akan berguna sebagai pengingat visual, sebagai peta untuk belajar, mengorganisasikan ide-idenya, membangkitkan ide-ide orisinil, memicu ingatan dengan mudah, dan berguna untuk merencanakan. Cara ini lebih menenangkan, menyenangkan, dan kreatif karena mengaktifkan keseluruhan otak Anda. Penulis biasanya dalam menggagas ide-ide baru dan segar menggunakan kertas-kertas kosong untuk dicoret-coret dengan ide. Maka manfaatkan kertas sisa yang masih kosong untuk aktivitas kreatif ini. Dalam ilmu manajemen modern, sebelum merencanakan suatu kerja besar biasanya dilakukan self-evaluation atau dikenal dengan SE, yakni memetakan kondisi secara integral untuk perencanaan kerja besar. Juga dikenal analisis SWOT untuk melihat peta peluang suatu rencana strategis. Dalam dunia militer dan perang, Nabi juga pernah melakukan rapat analisa untuk menentukan strategi tepat guna meraih kemenangan gemilang. Misal, saat perang Badar, Nabi menentukan sebuah tempat, tapi ada sahabat yang usul untuk mengambil mata air sebagai penguasaan basis medan pertempuran. Dalam perang Ahzab, Salman mengusulkan strategi parit yang sama sekali baru di negeri Arab saat itu untuk menghadapi pasukan sekutu.
Mapping hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling monumental adalah kepiawaian Nabi mengatur strategi hijrah. Tujuan pergi ke Madinah dan tiba di sana dengan selamat. Abu Bakar, sahabat karib yang jujur pendamping Rasul. Ali bin Abi Thalib, pemuda tangguh dan pemberani yang mempertaruhkan diri menggantikan Nabi di tempat tidurnya untuk mengecoh musuh. Tempat aman sementara Gua Thur. Penyuplai logistik Asma binti Abu Bakar, pemilik 2 sabuk. Intel Abdullah bin Abu Bakar yang menggembala kambing untuk mengendus musuh dan menghilangkan jejak. Security, pemegang rahasia Rasul dan kaum muslimin Amir bin Fuhairah. Penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Target waktu keluar dari Gua Thur 3 hari. Mapping dalam Islam. Dalam konsep tazkiyatun nafs ini masuk dalam kategori muhasabah, yakni menghitung amalnya, membandingkan modal dan keuntungannya, yakni mengurai penyakit hati dengan mendatangi orang-orang soleh, duduk bersama sahabat yang jujur, mencari tahu kekurangan dari musuh, dan bergaul dengan semua kalangan manusia. Dalam aktivitas tarbiyah biasa digunakan rasmul bayan, gadis dan gambar penjelasan untuk menjelaskan materi tarbiyah, membentuk fikroh lebih berkesan dan lebih mendalam. Karenanya metode rasmul bayan ini sangat penting untuk selalu dihidupkan agar fikroh dan ruh tarbiyah tetap menyala di dalam dada kader tarbiyah. Selain mengesankan, metode ini juga memudahkan mengasihkan. Misalnya saat menjelaskan pentingnya amal jama'i, kerja bersama secara kolektif dalam mengusung risalah dakwah, digambarkan dengan sebuah motor atau mobil dengan segala organ dan ornamennya. Untuk menggambarkan kepribadian mukmin bisa digambarkan dengan sebuah pohon. Allah menggambarkan pribadi mukmin itu yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang vertikal kepada Allah, dan akhlak mulia yang selalu dirasakan setiap saat. Untuk lebih jelasnya, silakan buka Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25, dan hadis tentang pohon kurma riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Mapping kepribadian mukmin dikupas tuntas oleh Najib Khalid Amir dalam tarbiyah Rasulullah. Untuk menggambarkan bangunan Islam bisa digambarkan dalam model rumah. Syekh Said Hawa menggambarkan dan mengupasnya dalam kitab Al-Islam. Silahkan Anda mencermatinya. Untuk menggambarkan perjalanan sirah nabawiyah, ada juga buku kumpulan peta sirah Nabi Muhammad SAW karya Abu Fatan, terbitan Asaduddin Press. Sebagai bahan pemikiran ke depan, perlu karya-karya inovatif untuk lebih memudahkan pembelajaran. Kiat-kiat membuat peta pikiran. Dalam buku Quantum Learning disuguhkan kiat-kiat sebagai berikut. Di tengah-tengah kertas, buatlah lingkaran dari gagasan utama. Tambahkan sebuah cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. Tulislah kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detail-detail. Tambahkan simbol dan ilustrasi. Gunakan huruf kapital. Tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Hidupkan peta pikiran Anda. Garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf tebal. Bersikap kreatif dan berani. Gunakan bentuk-bentuk acak untuk menunjukkan poin-poin atau gagasan-gagasan. Buatlah peta pikiran secara horizontal. Contohnya, mapping gagasan buku ini berawal dari ungkapan berprestasi di tengah keterbatasan adalah kepahlawanan dalam bentuk yang lain. Ada banyak faktor yang menggelisahkan penulis, yakni kebiasaan mencari-cari alasan apabila tugas tak ditunaikan dan amanah terabaikan. Biasanya berdalil kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka penulis berusaha mencoret-coret berbagai tulisan, naskah, konsep, draft untuk menemukan jawabnya. Berbagai bahan, buku, referensi pun dikumpulkan untuk disajikan sebagai konsep utuh buku yang luar biasa. Inilah hasilnya.
Silahkan Anda nikmati buku yang ditulis saat sakit selama 2 pekan ini, dan saya revisi selama 1 pekan sebelum pracetak. Apa gunanya mapping? Mungkin banyak yang mengolok-olok kalau mencoret-coret buku dan kertas hanya buang-buang waktu. Namun tidak bagi kita yang berpikir positif. Tulisan atau coretan yang terdokumentasikan tentu akan bermanfaat pada saat yang tepat. Nah, lalu apa kegunaan mapping ini dalam melejitkan potensi? 1. Menjadi modal dasar sebelum melangkah, yakni sebagai starting point yang menentukan langkah-langkah selanjutnya. Koreksilah dirimu sendiri sebelum dihisap di hari kiamat nanti. 2. Memiliki kejelasan apa yang harus dilakukan. Seperti Abu Hurairah ketika menyadari ketertinggalannya dalam berislam, maka ia proaktif menyertai seluruh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak menyia-nyiakan waktu umurnya yang sudah tua dan tidak menyesali kemiskinannya untuk senantiasa nempel lekat dengan Nabi, sehingga ia dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena perilakunya yang selalu dekat Nabi kemanapun beliau pergi, bahkan membawakan sandal Nabi. 3. Mapping adalah analisis kegagalan yang dituliskan. Ini akan mendidik kita lebih realistis dalam merencanakan sasaran dan merealisasikan tujuan. Setiap kita bisa belajar untuk membedah potensi seperti yang dilakukan Khalid. Masuk Islam terlambat bukan suatu kegagalan, karenanya ia berdayakan potensi untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik yang ia miliki untuk menebus dosa yang dilakukan sebelumnya. Khalid bin Walid yang memiliki keahlian dan strategi berperang yang ulung, setelah masuk Islam pun banyak menyumbangkan keahliannya itu di dalam jihad. 4. Agar memiliki skala prioritas dalam melangkah. Setelah memetakan diri, ditemukan skala prioritas amal yang bisa dilakukan. Kita kan punya keunggulan dan kekurangan. Nah, bila sudah kita ketahui, lejitkan kelebihan untuk menutupi kekurangan. Ubah hambatan dan ancaman menjadi peluang. Ubah cara pandang berbeda untuk melakukan langkah tepat. Misalnya, Bilal bin Rabah, ia menyadari keterbatasan dirinya, maka ia tentukan suatu amal yang menjadi wirid atau amalan rutinnya, yaitu selalu menjaga wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Ibunda Imam Syafi'i menggunakan seluruh hartanya untuk mendidik Imam Syafi'i kecil menjadi ulama besar. Beliau relakan diri untuk selalu menemani Imam Syafi'i dengan tinggal di Mekah. 5. Agar selalu mendayagunakan potensinya tersebut untuk berprestasi sebanyak-banyaknya. Dr. Aid Al-Qarni mengatakan, orang mukmin tidak terlepas dari akal yang senantiasa berpikir, pandangan yang memberi pelajaran, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. 6. Mapping sangat penting untuk mendahsyatkan diri. Ini merupakan kerja besar, karenanya perlu direncanakan dengan baik. Sayyidina Ali berpesan, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Rabb-nya. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengenali ahlinya, orang yang komitmen untuk melakukannya. Itulah mengapa mapping menjadi penting. 7. Mapping akan berguna untuk mengoreksi kesalahan diri apabila semua tahapan sudah dijalani. Bisa dicari di mana terjadi trouble dan kesalahan, sehingga mudah untuk melakukan perbaikan. Dalam bidang kedokteran, ada scan maupun rongsen untuk mengetahui letak dan bentuk penyakit, lalu memberikan perlakuan yang tepat. Kini, saya persilahkan Anda untuk melakukan mapping terhadap cita-cita besar Anda. Mulailah dari yang terakhir, yang terbesar, yang ingin dicapai. Kemudian, bagilah tahapan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ada kata-kata kunci untuk melakukan mapping ini. Begin with end of mind. Mulailah dari tujuan akhir kata. Think globally, act locally. Think big, start small. Berpikir global, kerjakan yang lokal. Berpikir besar, dan mulailah dari yang kecil. Act now,
start from yourself. Bekerjalah sekarang, mulailah dari diri sendiri. Think fast, do fast. Terdepan dalam berpikir dan tercepat dalam berbuat. Belajar cepat dan bekerja lama. Tulislah apa yang akan Anda kerjakan, lalu kerjakan apa yang Anda tuliskan. Lalu dokumentasikan apa yang telah Anda kerjakan. Open your mind, open your head, open your heart, open yourself. Bukalah pikiran Anda, buka tangan Anda, buka hati Anda, dan buka dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.